Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma. Saya dari kelas KPI 5A. Baik, di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul yaitu sistem organisasi atau konsep sistem dalam organisasi, unsur-unsur dan 3 teori sistem komunikasi organisasi. Definisi sederhana dari organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan merupakan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Tujuan di sini dapat didefinisikan sebagai output, dan untuk menjadi output diperlukan input. Input dapat berupa raw material, sumber daya manusia, uang, informasi, dan lain. Sistem sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Adapun teori sistem organisasi yang pertama, teori sistem dan berpikir sistem. Salah satu alat bantu analisis sistem adalah berpikir sistem. Adapun cara pandang yang luas membantu menemukan isu-isu yang mendasarkan dan tahu cara paling mengatasinya. Yang kedua, karakter sistem. Struktur menentukan perilaku yang bermacam-macam dan pada gilirannya menentukan berbagai kegiatan. Sistem memiliki batas maksimum. Bila kita mencoba menciptakan sistem yang lebih besar, maka sistem itu akan memecah diri untuk mencapai kestabilan baru. Terlalu sering di organisasi, kita selalu mencoba tumbuh dan membesar sampai batas sistemnya. Adapun ciri-ciri sistem yang lain yaitu sistem cenderung mencari keseimbangan di lingkungan. Yang ketiga, di dalam organisasi terjadi konvensi dari input menjadi output dan diperlukan banyak proses yang saling berhubungan dari fungsi-fungsi struktur yang ada. Yang keempat, organisasi bukan sekedar share vision, strategi, struktur, sistem, style, step, dan skills. Organisasi bisa dilihat sebagai sistem sosial. Ini cara pas untuk melihat organisasi dari perspektif lebih lebar. Organisasi memiliki 2 konsep, yaitu yang pertama, konsep statis. Dalam konsep statis ini, organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Yang kedua, konsep dinamis. Dalam konsep dinamis ini, organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Sedangkan adapun unsur-unsur sistem dalam organisasi ialah berhubungan erat satu dengan lainnya dan bekerja dan sesuatu dalam organisasi atau lingkungan yang sama. Adapun juga teori dari sistem organisasi itu yang pertama, teori struktural atau klasik, di mana teori ini bisa disebut juga sebagai teori mesin yang berkembang sejak tahun 1800-an, abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai lembaga yang tersentralisasi dengan tugas-tugasnya yang terspesialisasi juga memberikan petunjuk mekanistik struktural yang laku sehingga tidak kreatif, dan tanpa inovatif. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusiawi adalah memusatkan semua teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini telah muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini juga menyempurnakan teori sebelumnya, yaitu teori klasik. Dan ketiga, teori fungsi atau back dan agree. Karena dengan adanya kesadaran akan masalah pada kekuasaan, minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi. Maka, Beck pada tahun 1950 telah menyarankan adanya proses fusi
Dia mengatakan bahwa organisasi hingga suatu